Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Siti Sa'adah, pembina santri putri di pondok pesantren ini. Jadi kalau misalnya ada santri yang sedang ada yang mau dikonsultasikan atau sedang dalam mengalami permasalahan gitu, bisa langsung menghubungi kakak. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, ada ini siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Alifah Tanjung. Oh, Alifah Fahmi. Sudah berapa lama menetap di sini? Baru 2 minggu kemarin. Oh, berarti ini masih santri baru ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai sesi konselingnya pada kali ini, kakak mau menyebutkan asas-asas konseling terlebih dahulu ya. Jadi di dalam konseling individu ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi nanti Ain bebas mengemukakan apapun yang sedang Ain rasakan secara terbuka. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti Ain ceritakan itu akan tetap menjadi rahasia antara Ain dengan kakak ya. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi Ain melakukan konseling ini atas dasar keinginan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Betul? Betul Kak. Oke, sekarang mungkin bisa langsung diceritakan nih apa yang sedang Ain rasakan. Saya tuh ya Kak, sekarang tuh pengen pulang banget gitu Kak. Nggak betah di sini juga. Nggak betah. Bawahnya tuh pengen pulang aja gitu. Oke, sebelumnya Ain punya pengalaman mondok gak sebelumnya? Enggak. Oh, jadi ini baru pertama kali gitu Ain mondok? Iya. Baru 2 minggu gitu ya? Iya, baru 2. Kira-kira apa yang membuat Ain merasa tidak betah gitu di sini? Jauh dari orang tua Kak. Oke, pengen pulang gara-gara jauh dari orang tua. Apa ada alasan lain yang membuat Ain merasa tidak betah di sini dan pengen pulang gitu? Ada sih Kak yang lain. HP. Soalnya kan di sini nggak bisa bawa HP. Kalau bisa bawa HP mah ya pain-pain aja. Oke, jadi alasan Ain tidak betah dan pengen pulang itu yang pertama mungkin karena jauh dari orang tua, karena ini pengalaman mondok pertama kali ya. Kemudian yang kedua mungkin karena pengen megang HP, karena pengen bebas gitu ya. Oke, sekarang kakak tanya, Ain mau masuk pondok itu karena keinginan sendiri atau memang ada paksaan dari orang tua? Kalau pertamanya masih emang keinginan sendiri ya Kak. Cuman pas sudah masuk nyesel gitu Kak. Kenapa milih kesini? Padahal kan dikasih opsi sama orang tua tuh mau di luar aja, di umum atau di pondok. Tapi kan Ain milihnya di pondok. Tapi sekarang jadi nyesel gitu. Jadi Ain merasa masuk pondok ini menyesal gitu dan merasa pilihannya itu salah gitu. Tapi kira-kira dampak apa yang Ain rasakan sebelum dan sesudah masuk pondok? Kalau Ain sih sebelum pondok ya kan sholat tuh nggak tepat waktu gitu Kak. Terus jarang tadarusan. Kalau setelah masuk pondok kan sekarang kayak sholat udah tepat waktu, berjamaah, terus tadarusan sering, baca yasin. Kan kalau di rumah baca yasin juga cuma malam Jumat. Itu juga kalau mau, kalau enggak ya udah. Kan kalau sekarang ya setiap hari. Terus ada sholat-sholat tambahan gitu. Oke, jadi Ain merasa perubahan dari sebelum Ain masuk pondok dan setelah Ain masuk pondok itu kira-kira perubahannya menuju yang lebih baik atau gimana? Ya baik sih Kak. Jadi Ain sendiri sudah menyadari ya kalau misalnya sekarang di pondok itu kegiatannya itu positif ya, semuanya baik. Tapi mungkin Ain merasa tidak nyaman karena memang tidak seperti dulu ya, karena jauh dari orang tua. Kemudian Ain
Nah, ketika rasa ingin pulang itu ada gitu, rasa rindu gitu sama orang tua, kira-kira yang Ai lakukan itu apa? Kalau Ani sih paling sekarang ya kalau sekarang kepikirannya, kalau misalnya lagi kangen sama orang tua, ya paling baca buku. Kalau nggak baca buku, ya udah tidur aja. Oke, jadi kalau misalnya Ai lagi kangen berat nih, pengen pulang, Ai mungkin baca-baca gitu supaya rasa pengen pulang itu berkurang atau bahkan hilang gitu. Atau kalau nggak dengan membaca, Ai meluangkannya dengan cara tidur gitu. Tidur Kak, gara-gara nangis. Oke, selain itu ada lagi? Enggak sih Kak, belum kepikirannya lagi. Jadi baru 2 opsi ya, membaca atau nggak membaca berarti tidur. Oke. Kakak simpulkan ya, jadi dari permasalahan Ai yang merasa tidak betah dan merasa ingin pulang itu ke rumah, Ai sudah menemukan jawaban Ai sendiri gitu. Ketika rasa ingin pulang itu datang, Ai bisa dengan cara membaca atau dengan cara tidur. Nah, hal ini bisa membuat atau mengurangi rasa ingin pulang Ai atau rasa kangen Ai terhadap orang tua. Jadi ketika Ai merasa tidak betah atau pengen pulang, Ai bisa menyalurkannya ke hal yang lebih bermanfaat gitu, yang nantinya rasa kangen itu akan hilang dengan sendirinya karena Ai menyalurkannya ke hal yang lebih bermanfaat. Oke, tadi kakak sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, gimana perasaan Ai setelah melakukan konseling individu kita pada kali ini? Alhamdulillah ya Kak. Jadi sekarang saya hanya lebih kedapat pencerahan sih, gitu. Jadi ini baik gitu. Jadi udahlah, belajar menerima dulu sekarang. Oke, mungkin kita cukupkan sesi konseling kita pada kali ini. Nanti kalau misalnya ada konsultasi lebih lanjut, Ai bisa langsung menghubungi